Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Sebelas paus paling memalukan dalam sejarah. Sumber informasi ini berasal dari businessinsider.com. Selama berabad-abad, Gereja Katolik Roma telah memilih seorang paus untuk memimpin 1,27 miliar penganut agama tersebut di seluruh dunia. Namun, tidak semua dari 266 paus di gereja tersebut menjadi teladan kesalehan. Sebenarnya, segelintir paus paling diingat karena sifat mereka yang kasar, skandal seks yang mengejutkan, dan praktek keuangan yang curang. Berikut adalah daftar kronologis dari beberapa paus yang paling keterlaluan dalam sejarah. Stephen ke-6 menggali mayat pendahulunya dan mengadilinya. Aneh, tapi nyata, Paus Stephen ke-6 terpilih pada tahun 896 memutuskan untuk menggali jenazah paus sebelumnya, yaitu Formosus, dan mengadilinya. Tubuh Formosus dikenakan pakaian kepausan dan disandarkan di atas tahta. Sementara Paus Stephen ke-6 meneriakkan pertanyaan-pertanyaan yang jelas-jelas tidak dapat dijawab. Formosus dinyatakan bersalah atas sumpah palsu pada hari itu dan tubuhnya dibuang ke sungai Tiber. Kemudian ditemukan dan diberi penguburan yang layak. Paus Stephen ke-6 sebaliknya akhirnya dipenjarakan lalu dicekik sampai mati oleh para pendukung Paus Formosus. John ke-12 dituduh melakukan pembunuhan, sumpah palsu, penistaan, bahkan inses. John ke-12 naik tahta pada tahun 955 ketika ia baru berusia 18 tahun. Tak lama kemudian, ia mengubah kediamannya menjadi rumah bordir, berjudi dengan persembahan gereja, dan bahkan dituduh mengebiri seorang kardinal. Penguasa Jerman Otto dari Saxony pernah menulis kepada paus muda itu dan mengatakan, "Semua orang menuduh Anda, wahai yang mulia, telah melakukan pembunuhan, sumpah palsu, penistaan, inses dengan kerabat Anda, termasuk 2 saudara perempuan Anda, dan melakukan seperti seorang penyembah berhala, memanggil Jupiter, Venus, dan setan-setan lainnya." Paus John ke-12 sebenarnya menemui ajalnya karena sebuah kencan. Seorang suami yang cemburu menemukan istrinya di tempat tidur bersama paus, dan pria itu terus memukulinya dengan kejam. Paus Johannes, Paus John ke-12, meninggal 3 hari kemudian.
Paus Benediktus ke-9 adalah seorang paus yang pernah menjabat sebanyak 3 kali dan digambarkan sebagai setan dari neraka. Benediktus ke-9 diangkat menjadi paus pada tahun 1032, ketika ia kemungkinan baru berusia 12 tahun. Tidak banyak yang diketahui tentang kebijakannya, tapi jelas dia tidak begitu disukai. Sejarawan Ferdinand Gregorovius menyebutnya sebagai iblis dari neraka. Tak lama kemudian, lawan politiknya mencoba membunuhnya. Jadi, dia melarikan diri dari Basilika Santo Petrus dan menghabiskan waktu di Roma, di mana dia mencuri, membunuh, dan melakukan perbuatan lain yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, menurut sebuah laporan. Namun, ia kembali lagi pada tahun 1045. Paus Benediktus ke-9 memecat penggantinya dan kembali menjadi paus. Namun, putaran kedua Poppedomnya hanya berlangsung selama 2 bulan. Dia dilaporkan ditawari sejumlah besar uang dan pada dasarnya menjual jabatan kepausan kepada penggantinya. Benediktus ke-9 sebenarnya menjadi paus untuk ketiga kalinya, merebut tahta setelah Paus Clemens kedua meninggal pada tahun 1047. 8 bulan kemudian ia diusir oleh Henry ketiga dari Kekaisaran Roma Suci, dan ia tidak pernah kembali. Paus Boniface ke-8 mengatakan pedofilia tidak lebih problematis dibandingkan dengan menggosokkan satu tangan ke tangan yang lain. Cukuplah untuk mengatakan bahwa Boniface ke-8 tidak terlalu dicintai. Setelah terpilih pada tahun 1294, ia mendirikan patung dirinya di seluruh Roma dan mengatakan bahwa tidur dengan anak laki-laki tidak lebih bermasalah daripada menggosokkan satu tangan ke tangan lainnya. Pelanggarannya yang paling mencolok, seluruh kota Palestrina di Italia dihancurkan atas perintahnya, semua karena perselisihan politik pribadi. Seorang utusan dari Raja Aragon pernah menyimpulkan ketidakpopuleran paus ini dengan menulis bahwa semua kardinal menginginkan kematiannya dan bosan dengan kejahatannya. Paus Sixtus IV memiliki seorang anak dengan saudara perempuannya. Sixtus ke-4 terpilih pada tahun 1471. Rupanya memiliki 6 anak di luar nikah, termasuk 1 anak dari saudara perempuannya. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk mengawasi nafsu seksual para bawahannya. Dia memberlakukan pajak gereja terhadap pelacur dan membebankan biaya kepada pemuka agama karena memiliki wanita simpanan. Sixtus ke-4 juga menyukai nepotisme. Seperti halnya banyak paus lainnya, ia mengangkat 6 keponakannya menjadi kardinal. Paus Innocens ke-8 memiliki banyak anak di luar nikah. Innocens ke-8 yang menjadi paus pada tahun 1484 adalah paus pertama yang secara terbuka mengakui 8 anak, mengakui mempunyai 8 anak di luar nikah, meskipun ia mungkin memiliki lebih banyak anak. Sebelum pengakuannya, paus yang biadab ini hanya mengaku anak-anaknya sebagai keponakan. Dia juga sangat risau dengan ilmu sihir. Dan dalam dokumen tahun 1484, dia menulis bahwa dia mendorong dan memberkati tindakan perburuan penyihir.
Paus Alexander ke-6 berhasil masuk ke dalam kepausan dan memiliki kehidupan seks yang penuh gejolak. Alexander ke-6 menjadi paus pada tahun 1492, tetapi sebelumnya ia hanyalah Rodrigo Borgia, nama aslinya, anggota keluarga kriminal terkenal Italia, Borgias. Dan dengan gaya keluarga kriminal, dia menggunakan uang untuk membeli jalan menuju kepausan. Dia juga memiliki beberapa wanita simpanan dan menjadi ayah biologis dari sedikitnya 9 anak di luar nikah. Kemungkinan karena menjadi tuan rumah pesta pora. Selama masa pra-kepausannya sebagai kardinal gereja, Alexander ke-6 menerima surat dari Paus Pius kedua yang mengutuk dia karena menjadi tuan rumah bagi beberapa wanita Siena pada larut malam. Kami telah mendengar bahwa tarian yang paling tidak senonoh dilakukan, tulis Paus Pius kedua. Rasa malu melarang menyebutkan semua yang terjadi. Semua Siena membicarakan pesta seks ini. Sumber lain mengatakan dia mengadakan pesta seks pada tahun 1501 yang disebut Joust of Wars. Paus Julius kedua menderita penyakit sifilis yang parah. Sejarawan Iman Davi menggambarkan Julius kedua yang terpilih pada tahun 1503 sebagai paus paling ganas pada masa itu. Angkuh, pemarah, dan sangat aktif. Itu karena dia biasa mengenakan baju zirah berwarna perak dan memimpin pasukan di seluruh Italia, terlibat dalam pertempuran untuk memperluas jangkauan wilayah gereja. Namun Julius kedua juga tertular sifilis, tampaknya melalui pelacur. Dan pada hari Jumat Agung tahun 1508, kakinya dipenuhi luka sehingga umat tidak dapat menciuminya. Paus Leo X mengizinkan umat beriman untuk membeli jalan mereka ke surga. Setelah menjadi paus pada tahun 1513, Leo ke-10 menjadi pelindung seni yang terkenal dan menugaskan pembangunan kembali Basilika Santo Petrus. Untuk membantu membiayai rencana besarnya, dia mengizinkan penjualan indulgensia yang pada dasarnya adalah janji pengurangan waktu hukuman atas dosa. Anehnya, Leo X hampir bangkrut setelah kematiannya pada tahun 1521. Paus Paul keempat. Paul keempat terpilih pada tahun 1555 dan terkenal karena tindakan antisemitismenya yang mengerikan. Dia menciptakan ghetto Yahudi di Roma, di mana orang-orang Yahudi dipaksa memakai topi kuning yang khas. Beberapa sinagog Roma juga dihancurkan pada masa pemerintahannya. Paul keempat sangat dibenci, sehingga setelah kematiannya pada tahun 1559, orang-orang berlarian ke Roma dan menghancurkan patung dirinya. Paus Urban ke-8 adalah pemimpin gereja ketika mengancam akan membakar Galileo di tiang pancang. Pada tahun 1633, ilmuwan terkenal Galileo dikutuk oleh Vatikan, yang saat itu dipimpin oleh Paus Urbanus ke-8. Gereja mempermasalahkan penemuan Galileo bahwa matahari sebenarnya adalah pusat alam semesta, bukan bumi.
Galileo diadili dan dipaksa untuk menarik kembali temuannya tersebut, sehingga Galileo dicela, dikutuk, dan dibenci, atau mau dibakar, menurut New York Times. Tentu saja Galileo memilih untuk tetap hidup, namun gereja tidak secara resmi meminta maaf atas kesalahan mereka sampai tahun 1992, sekitar 350 tahun kemudian. Inilah daftar dari beberapa paus yang terkenal di dalam sejarahnya memiliki perilaku-perilaku yang menyimpang, kasar maupun nepotisme. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.